Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju berbagai daerah di Kalimantan Timur. Disadur dari Wikipedia, Samarinda merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan. Di Samarinda pula terletak perguruan tinggi terbaik di Kalimantan Timur, yaitu Universitas Mula Warman yang menjadi salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK bagi program pendidikan profesi guru atau PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Syarifah Aulia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman, program studi fisika. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 10 Samarinda. Sebagai salah satu sekolah negeri di Samarinda, SMA Negeri 10 Samarinda yang diresmikan keberadaannya pada tanggal 11 Desember 1997 merupakan sekolah berasrama atau boarding school bagi sebagian peserta didiknya yang berasal dari 14 kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dan juga dari luar Kalimantan Timur. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari praktek pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik pada materi suhu dan kalor untuk submateri asas Black. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini adalah yang pertama, masih adanya stigma bahwa pelajaran fisika itu susah. Hal ini masih dipahami oleh sebagian kecil peserta didik yang ada. Yang kedua, kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik masih rendah
Kemampuan dasar yang dimaksud di sini adalah kemampuan matematika dasar serta pemahaman akan materi fisika di jenjang sebelumnya. Yang ketiga, pembelajaran bermakna yang belum diterapkan secara menyeluruh dalam setiap pembelajaran fisika yang mengakibatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika masih kurang. Selain itu, sebagian peserta didik masih memiliki motivasi yang rendah, sehingga perlu berulang kali diberikan motivasi oleh guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, bahkan orang tua mereka. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Jika ada guru lain yang mengalami hal yang sama, maka diharapkan bahwa hal-hal yang telah dilakukan ini dapat sedikit membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena dengan adanya masalah yang timbul saat pembelajaran, sebenarnya guru didorong untuk menjadi lebih kreatif dalam menciptakan suasana kelas. Selain itu, dari kegiatan PPL yang telah dilaksanakan, terdapat perubahan positif atas kondisi-kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang diangkat. Adapun peran dan tanggung jawab saya di sini adalah merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan model, metode, dan media yang tepat sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Hal yang menjadi tantangan dalam kegiatan ini adalah yang pertama, kemampuan matematika dasar peserta didik yang masih rendah. Hal ini menyebabkan proses perhitungan dalam praktikum ataupun di soal menjadi terkendala. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat yang dapat menghasilkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik agar meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran fisika. pihak yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini adalah siswa SMA Negeri 10 Samarinda, Bapak Dr. Zeni Haryanto MPD selaku dosen pembina, dan Ibu Nurul Hidayati SPD selaku guru pamong. Berdasarkan tantangan yang saya hadapi tersebut, langkah-langkah awal yang saya lakukan diantaranya: yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalah. Yang ketiga, penentuan penyebab masalah. Yang keempat, memilih masalah yang akan diselesaikan. Berikutnya, melakukan eksplorasi alternatif solusi. Selanjutnya, menentukan solusi yang relevan. Dan yang terakhir, pembuatan rencana aksi. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, strategi yang dilakukan adalah: yang pertama, membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan TPACK dan saintifik yang diaplikasikan pada materi asas Black.
Yang kedua, membuat media pembelajaran berbasis IT, yaitu dengan menggunakan Canva untuk membuat media presentasi materi dan membuat lembar kerja, serta menyertakan video penunjang pembelajaran yang ada menggunakan website untuk kegiatan post-test dan pretest. Yang ketiga, membimbing siswa dalam pengerjaan LKPD, terutama bagi siswa yang masih mengalami kendala. Adapun proses dalam melakukan pembelajaran ini akan ditampilkan dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih ya. Jadi, apa kabar kalian hari ini semuanya? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Iya, terima kasih ya. Oke, jadi sebelum kita memulai belajar hari ini, ada lebih baiknya lagi kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Faiz, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kita yang sebelumnya. Bahasannya masih sama tentang suhu kalor ya. Cuman kalau sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Pertemuan sebelumnya tentang suhu. Oke. Apalagi? Kalor. Nah, ya kita udah belajar tentang suhu, tentang kalor. Kemudian ada kalau misalnya ada benda diberi kalor, kemudian kira-kira dari benda padat tadi dia ada mengalami perubahan bentuk. Itu materinya kayak kemarin ya? Sedikit aja ya. Jadi di sini udah saya sediakan ya jawaban dari pertanyaan yang di sebelah. Nah, silakan kalian pilih untuk pertanyaan pertama. Apakah satuan yang digunakan untuk mengukur energi panas? Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Berikutnya, satuan yang digunakan secara dominan untuk mengukur suhu di Indonesia. Alhamdulillah masih ingat juga. Yang terakhir, alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Alhamdulillah, lanjut. Untuk kita masuk ke ilustrasi, ada soal pretest yang harus kalian kerjakan dulu ya. Silakan kalian buka smartdasa.com sekarang. Ya, silakan dikerjakan karena soal tidak banyak, hanya ada 5 soal saja ya. Ada video ilustrasi dari percobaan sederhana ya terkait perubahan wujud zat. Kita lihat bersama-sama ya. Jadi nanti video ini ada sedikit percobaan sederhana ya terkait tentang perubahan wujud zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika. Kali ini kita akan mempelajari wujud gas dan wujud padat. Familiar dengan ini nak? Badannya pernah ketemu nggak di SD? Pernah, iya. Masih ingat? Masih. Ya. Ayo kita cek ya. Oh, udah ada di sini ya. Kalau dari gas ke cair? Gas ke cair. Apa? Melembur. Oke. Benda apa yang kita amati di sini? Kalau dari video yang ada? Yang mana kamu bagusnya? Yang warna-warni. Yang warna-warni ya. Jadi berikutnya kita masuk ke haus tiba-tiba ya. Di sini ada video ASMR ya. Ya. Iya. Dia apa itu? Ngarais batu ya. Dia ngarais batu. Habis itu makan lagi. Ribut banget ya ASMR ya. Ngapain? Menuangkan yang C, C selanjutnya mendapatkan kalor dari air teh. Jadi ketika
dari suhu benda tersebut? Akan naik atau turun? Naik. Berarti kalau dia melepaskan kalor, suhunya akan turun. Ya. Berikutnya, ketika air membeku, maka kalornya hilang atau bertambah? Hilang. Hilang. Ya, jadi untuk atas sendiri, kalau ada dua zat, terus dia beda suhunya, kemudian dicampurkan, maka nanti dia akan mencapai keseimbangan thermal dengan ditandakan oleh tercapainya suhu stabilnya yang kita sebut dengan suhu campurannya. Maka kami tersebut terjadi karena kalori yang diterima dan kalori yang dilepas itu nilainya adalah sama. Materinya itu aja. Sekarang kita langsung masuk ke LKPD kalian ya. Sebelumnya saya akan bagi kalian dalam kelompok-kelompok dulu ya. Kita akan bagi karena ada 5 kelompok, jadi saya akan berhitung 1 sampai 5. Setelah selesai 5, kita akan berhenti ke 1 ya. Dari putarannya dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sudah, silakan LKPD sudah saya bagikan ke kalian ya. Lembar kerjanya sudah saya bagikan di meja kalian. Silakan kalian cek LKPD masing-masing. Untuk yang pertama ya, silakan dicek kelengkapan dari alat kalian masing-masing. Apakah alatnya sudah ada semua? Dicek di LKPD-nya. Yuk. Ada alat yang kurang? Silakan. Waktu kalian untuk melakukan percobaan 20 menit mulai dari sekarang. Sebelah kanan ya, paling ujung sebelah kanan kolomnya itu diisi setelah kalian punya semua data dan kalian hitung berapa nilai dari alat jenis benda yang kalian gunakan ya. Bu, pakai persamaan yang mana? Silakan dicek lagi kepada kalian. Di situ sudah ada saya sertakan persamaannya ya. Bagian bawahnya saya sertakan persamaannya. Udah pertanyaannya? Sebagian udah ya? Sebagian udah ya? Ya. Pertanyaan yang pertama dari gimana hitungannya? Susah? Lumayan apa? Lumayan susah ya? Angkanya agak aneh ya? Gak apa-apa, ini dulu cobaannya ya. Oke. Jadi silakan untuk dari pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja kalian. Kalornya itu adalah tembaga dan aluminium. Alasannya apa? Karena suhu dari kubus tembaga atau aluminium ini lebih besar suhunya daripada suhu yang air yang ada di dalam kalorimeter, Bu. Oke, terima kasih Raffi. Yang tinggal dulu buat temannya. Yang melepasnya itu tembaga dan aluminium, dan yang menerima itu airnya. Oke. Terus delta T-nya tuh kalau yang melepaskan siapa di bawah siapa? Yang melepas itu Delta T yang melepaskan suhunya siapa di bawah siapa? suhu pelepas dikurang suhu campuran. Yang melepaskan siapa tadi zatnya? Tembaga. Iya, terima kasih Bapak. Ya, beri dulu buat semuanya. Terima kasih. Berikutnya, bagaimana nilai kalori jenis aluminium dan tembaga dari percobaan kalian dengan nilai kalori jenis aluminium dan tembaga yang sudah kalian cari di internet? Sama nggak hasilnya? Beda ya, beda gitu ya. Bedanya jauh nggak? Jauh. Yang di internet untuk C-nya aluminium berapa nilainya? 900-an. Yang lain dapat
ya. Ya, oke. Kira-kira ini nyambung nih pertanyaannya sama pertanyaan yang keempat. Dari pertanyaan sebelumnya yang sudah kalian jawab, kalau nilainya itu beda, kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Kenapa bisa beda? Ya, silakan. Karena ini kan kita cuma sekali percobaan. Sedangkan untuk yang di internet tuh berkali-kali percobaan mungkin mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Sedangkan kami cuma sekali percobaan. Iya, oke. Katanya sekali percobaan aja. Ada lagi nggak yang lain? Cak, silakan. Apa kalau jenis yang kita dapat per kelompok ataupun dari satu kelompok dan yang ada di internet, yang ketetapannya di internet itu berbeda, kita lihat aja kondisi ruangan kita itu sedang di ruangan ber-AC yang mana tentu saja air yang mungkin saja air awal tes satunya itu udah beda dari yang di internet yang udah diuji secara pasti, yang mana itu pasti mereka benar-benar suhu ruangan yang entah itu 30 derajat atau 28 derajat, sedangkan kita ada AC bisa aja jadi 22 derajat atau lebih rendah. Dan yang kedua itu masa air yang digunakan itu kan kita nggak tahu pasti mereka berapa, sedangkan kita ada yang 0,121 kilo, ada yang 150 mili dan lain sebagainya. Oleh karena itu dari berbagai macam faktor eksternal sendiri itu kita udah pasti beda dari yang mereka di dalam lab yang pasti. Jadi nggak ada salahnya kalau kita beda dengan ketetapan di internet. Oke, terima kasih Cak. Bisa beda ya, jadi kalau jenisnya kok bisa beda jauh sih Bu gitu. Jadi kalau yang sudah ada di internet tadi itu mungkin sudah ada melakukan penelitian dengan baik gitu kan, yang di ruangan yang memang kondusif. Sementara ruangan kita saat ini ya, kalau diperhatikan dulu, jadi ruangan kita saat ini kondisinya adalah ber-AC dan kalian butuh waktu sepersekian detik untuk memindahkan si aluminium tembaga tadi dari tempat yang dipanasin tadi ke kalorimeter kalian ya, sehingga akan ada yang namanya loss kalori tadi gitu ya. Kalian kehilangan kalori dari proses dipanaskan tadi sampai masuk ke dalam kalorimeternya ya. Jadi ketika mereka mungkin kejadiannya sepersekian detik saja, tapi kalau yang berubah ya, kalau yang terbuang ke lingkungan itu cukup banyak. Kenapa? Berubah dalam pengukuran massa. Pengukuran massa. Itu ukuran air dari gelas sama gelas yang lain tidak seimbang. Oke, tidak seimbang. Terima kasih Tika ya. Jadi itu jawaban dari kalian gitu ya. Jadi silakan, waktunya masih ada sedikit lagi, gunakan untuk mengerjakan soal proses kalian. Yuk, silakan. Ya, waduh ya. Silakan masuk lagi ke Mandasa.com. Ya, kita bahas juga soal nomor 1. Gimana? Kalau jenis air dan mesin, jika air dan mesin memiliki massa yang sama, keduanya berada pada suhu yang sama, terus kedua benda tersebut diberi kalor dengan nilai yang sama, yaitu 30 kalori, mana pernyataan berikut yang benar? Gimana? Ya, kita lihat aja nanti ya benar atau enggaknya. Terus perubahan wujud benda terjadi ketika perubahan wujud benda terjadi ketika suhu bendanya sama, kan dibahas tadi di awal ya kan. Kalau misalnya dia mengalami perubahan suhu, wujudnya berubah atau enggak? Enggak ya. Oke, berikutnya yang 3. Apa? Ya, sesuai ya dengan yang video tadi. Terus yang ini? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Itu loh kalian ya sebenarnya ya. Itu aja ya untuk pelajaran kita hari ini ya. Dan untuk pertemuan berikutnya ya, karena materi 10 kali sudah habis. Jadi pertemuan berikutnya kita
Hasil dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan setelah pembelajaran ini dirasa sangat efektif, baik bagi peserta didik maupun pendidik. Hal tersebut dapat dilihat dari yang pertama, tingkat antusiasme peserta didik meningkat. Penyampaian materi menggunakan media dan melibatkan penayangan video serta pelaksanaan praktikum membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari refleksi pembelajaran yang telah mereka lakukan. Yang kedua, hasil pembelajaran untuk materi asas Black mengalami peningkatan dengan data bersumber dari hasil pretest dan posttest peserta didik pada pertemuan tersebut. Faktor yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran ini adalah faktor kompetensi pendidik, menganalisis penyebab masalah dalam pembelajaran, penentuan solusi yang tepat, penyusunan strategi pembelajaran, dan persiapan kelengkapan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses yang telah dilakukan adalah: yang pertama, analisis masalah dalam kelas perlu dilakukan oleh guru agar pembelajaran dapat berjalan lebih baik dan peserta didik mendapatkan pelayanan secara menyeluruh. Yang kedua, pembelajaran inovatif adalah sebuah keharusan yang diupayakan oleh guru agar dapat menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Inovatif di sini bisa dalam bentuk model pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta didik, serta penerapan pendekatan TPACK dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz Abian dari kelas 12 MIPA 1. Nah, mikir bahwa fisika itu susah dan tidak membosankan gitu. Banyak hitungannya, apalah segala macem, nggak seru pokoknya. Apalagi bahwa untuk siswa yang kurang menyukai pelajaran hitung-hitungan itu bakal terasa susah buat mereka. Tapi dengan hadirnya Bu Au ini, dengan pembelajarannya yang terkini membuat kita merasa senang dan happy dan juga enjoy untuk belajarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Saputra, saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Pada pembelajaran Bu Au itu sangat menyenangkan karena pada awalnya saya tidak mengerti tentang materi asas Black, tetapi ketika diajarin oleh Bu Au, saya mengerti tentang asas Black. Pertama kita diberikan latihan soal dan tentu saja saya tidak mengerti. Tetapi setelah itu Bu Au mengajarkan saya dan memberikan berupa teori untuk pertamanya, dan habis itu kita melakukan praktikum. Jadi membuat pelajaran tidak membosankan, melainkan menyenangkan. Di praktikum juga kita disediakan LKPD yang membuat kita memahami soal-soal yang berada di teori dengan melakukan praktikum. Sesudah melakukan LKPD, kita juga melakukan latihan soal, yaitu mengevaluasi sejauh mana kita paham terhadap pelajaran tersebut, yang tentu saja membuat kita semakin bangga karena sebelumnya kita tidak mengerti tentang materi tersebut, menjadi mengerti tentang materi tersebut, dan pembelajaran tersebut menyenangkan dan dengan tidak tertekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamka Sakirahin. Saya dari kelas 12 MIPA 1.
Jadi yang saya dapatkan setelah pembelajaran Bu Au ini, terdapat berbagai macam keuntungan bagi murid-murid dan juga tentu saja bagi saya. Saya menjadi lebih mengerti tentang fisika dan mengubah mindset saya tentang fisika itu susah dan begini. Dan ternyata fisika ini mengasyikkan, dan juga metode belajar dari Bu Au ini membuat kami semua murid-murid menjadi lebih enjoy untuk melakukan pembelajaran. Dan juga soal-soal yang awalnya kami pikir sangat sulit atau mustahil untuk dilakukan, tetapi setelah kami belajar dengan Bu Au, melakukan praktek dan juga mereview-review materi yang kami tidak mengerti dari Bu Au, kami menjadi lebih gampang dan lebih senang untuk mengerjakan soal-soal tersebut tanpa ada hambatan yang mengganggu kita, sehingga kita bisa lebih enjoy dalam mengerjakan fisika-fisika tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Atallah Abidin dan Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmi. kami berasal dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kami ingin menilai bagaimana cara Bu Au mengajarkan fisika di kelas. Pertama-tama, beliau ini memiliki metode mengajar yang cukup unik, di mana beliau mengajarkan materi dengan cukup riang dan memberikan contoh soal yang mudah dipahami. Dan untuk praktikumnya sendiri, beliau sangat mengasihkan dalam melakukan percobaan, dan para siswa pun menjadi lebih asik dengan dia. Pesan untuk Bu Au adalah semoga Bu Au bisa menjadi guru yang terbaik di kelas dan sekolah. Sekian, terima kasih. Nah, untuk kesan dan pesan dari saya itu, sebelum diajari oleh Bu Aulia, saya selalu merasa takut dan was-wasan saat pelajaran fisika, karena gurunya yang menjelaskan dengan metode yang repetitif dan kaku, seperti selalu kita yang duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian diberikan contoh-contoh soal yang sabrek. Nah, itu membuat kami pusing dan tidak memiliki waktu untuk istirahat di rumah. Berbeda dengan metode belajar Bu Au yang menyenangkan dan tidak kaku, sehingga saya materi-materi yang diberikan oleh Bu Au itu melekat pada ingatan saya. Juga Bu Au memiliki interaksi dan komunikasi yang baik dengan siswa-siswinya, sehingga kami tidak segan untuk sekiranya memberikan pertanyaan tentang soal-soal yang telah lewat. Pesan dan kesan saya sebelum diajari oleh Bu Au itu, saya selalu merasa takut dan was-wasan selama pelajaran fisika, karena metode belajar guru yang repetitif dan kaku, sehingga materi-materi yang disampaikan itu begitu-begitu saja dan tidak melekat pada ingatan saya. Setelah diajari oleh Bu Au itu memiliki metode pembelajaran yang sangat menyenangkan dan tidak kaku, sehingga komunikasi antar guru, antar Bu Au dan kami itu sangat baik, sehingga tidak segan kami untuk menanyakan soal-soal terkait materi. Terus juga Ibu Au selalu memberikan tanya jawab dulu kepada kami, sehingga kami bersemangat untuk memulai kelas. Terus juga Ibu Au selalu mengulang dulu materi yang sebelumnya, sehingga mengingatkan kembali materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian contoh-contoh soal yang Bu Au jelaskan secara detail, sehingga kami dapat memahami materi-materi tersebut dengan baik. Untuk Bu Au, sukses selalu. Sekiranya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Syafai Disira Bramatio dan nama saya Fauzan Syafari. kami adalah siswa-siswa dari 11 MIPA 1 yang diajar fisika oleh Ibu Syarifah Aulia. Kami kali ini akan memberikan kesan dan pesan yang kami rasakan saat melakukan pembelajaran bersama Ibu Au. Pesan saya tentang pelajaran fisika yang diajarkan oleh Ibu Au adalah pelajarannya sangat menyenangkan karena Ibu Au bisa menjelaskan materi dengan detail, baik itu rumus, latihan soal, maupun praktek di praktikum seperti itu. Untuk pesan saya mungkin latihan soal atau prakteknya dibanyakin lagi. Terima kasih.
Kalau yang saya rasakan selama pembelajaran Bu Au ini sangat berbeda dari guru-guru yang lain. Bu Au melakukan pendekatan yang lebih subjektif lagi daripada guru yang lain. Bu Au sendiri bisa memiliki cara tersendiri untuk bisa mengajarkan materinya kepada muridnya, seperti melakukan praktikum yang tiba-tiba ataupun juga materi yang tiba-tiba langsung latihan soal gitu. Jadi kita juga merasa tertantang gitu. Ibu Au juga menjalankan sistem poin dan nilai yang berdasarkan waktu gitu. Itu kami juga bakal cepet-cepetan selesai dan merasa kompetitif satu sama lainnya. Buat pesannya Zila, terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kurang lebih selama 3 bulan, saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Mula Warman. Saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, baik dalam hal pedagogi maupun keprofesian, wawasan baru, serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Yang tidak kalah pentingnya adalah mendapatkan keluarga baru yang berasal dari luar Pulau Kalimantan. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini, kita semua bisa menjadi guru-guru yang profesional dan bergerak maju untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia maju dengan merdeka belajar. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.